Awak deh. Apakah udah terlihat share screen dari kakak? Sudah terlihat belum ya? Sudah. Oke, sebelumnya perkenalkan, di sini nama kakak Kak Vina yang akan membahas beberapa soal OSK tahun kemarin, tepatnya tahun 2024. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah Susi mengurutkan bilangan asli terkecil ke terbesar kelipatan 2 dan Wati mengurutkan bilangan asli terkecil ke, ke terbesar kelipatan 3. Jumlah bilangan Susi urutan ke-25 dan bilangan Wati urutan ke-20 adalah, oke, sebelumnya kita tulis dulu ya. Susi mengurutkan bilangan dari kelipatan 2 terkecil ke terbesar, berarti 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kemudian yang Wati 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Nah, bisa dilihat ya bahwa selisih tiap suku dari barisan yang dibentuk Susi itu 2. Sedangkan selisih yang dibentuk dari barisan yang dibuat Wati itu 3. Oke. Nah, jika adik-adik menemukan suatu barisan dengan selisih sama, barisan dengan selisih sama tiap suku, nah ini dinamakan barisan aritmetika. Nah, lalu bagaimana untuk menemukan suku ke N dari barisan aritmetika? Kalau adik-adik masih bingung apa itu suku, jadi maksud suku tuh yang ini ya. Jadi ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya. Nah, bisa kita cek. Tadi Susi itu ya ditanya jumlah bilangan Susi urutan ke-25. Berarti untuk Susi kita sama aja mencari apa? Mencari U atau suku ke-25. Nah, bagaimana rumus untuk mencari barisan aritmetika suku ke N? Nah, caranya yaitu UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 B. A ini apa? A ini adalah suku pertama, sedangkan B ini adalah selisih tiap suku. Nah, berarti U25 sama aja sukunya pertama adalah 2, ditambah N-nya berapa? 25 dikurangin 1 dikali bedanya 2. Berarti
sama aja 2 ditambah 24 dikali 2. 2 ditambah 24 kali 2 sama aja 48. Berarti 2 ditambah 48 sama dengan 50. Sekarang kita mencari untuk yang Wati. Wati sama dengan U20. Barisannya Wati dimulai dari 3. Berarti 3 ditambah N-nya berapa? N-nya 20 dikurangin 1 dikali 3. Sama dengan 3 tambah 19 dikali 3. 3 ditambah 57 sama dengan 60. Oke, yang ditanya tadi jumlah bilangan suci urutan ke-25 dan bilangan Wati urutan ke-20. Berarti kita sama aja mencari apa? Mencari U25 ditambah U20. U25 tadi 50, U20-nya 60. Berarti totalnya berapa? Totalnya 110. Berarti jawabannya apa? Jawabannya B. Sampai sini ada pertanyaan. Untuk mulainya baru saja, ini baru nomor pertama. Oke, dari sini ada pertanyaan tidak? Untuk nomor pertama. Oh, boleh. Ya, di sini Susi mengurutkan bilangan asli terkecil ke terbesar kelipatan 2. Dan Wati mengurutkan bilangan asli terkecil ke terbesar kelipatan 3. Nah, kita tulis dulu. Berarti Susi kan mengurutkan kelipatan 2. Berarti karena terkecil ke terbesar, berarti 2, 4, 4 tambah 2, 6 tambah 2, 8, dan seterusnya. Nah, kita tulis juga nih, Wati mengurutkan bilangan asli terkecil ke terbesar, kelipatan 3. Berarti kita urutkan 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita cek ya bahwa selisih tiap suku itu 2. Jadi 4 kurangi 2, 2, 6 kurangi 4, 2, dan seterusnya. Begitu juga yang barisan ke bawahnya. Nah, yang dimaksud suku itu yang ini 2, 4, 6, 8 itu suku. Berarti 2 itu suku pertama, 4 suku kedua, 6 suku ketiga, 8 suku keempat. Nah, jika kalian menemukan barisan dengan selisih tiap suku itu sama, maka namanya itu barisan arit atau aritmatika. Ini sama ya. Nah, untuk mencari suku ke N dalam barisan aritmatika itu UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikali B. B itu apa? B itu selisih tiap suku dan A itu merupakan suku pertama. Yang ini suku pertama ya. Nah, tadi kan yang dicari jumlah bilangan susu urutan ke-25. Berarti karena urutan ke-25 kita mencari suku ke-25. Berarti U25 sama dengan 2 suku pertama ditambah N-nya berapa? 25 dikurangin 1 dikali 2. Nah, setelah dioperasikan menghasilkan 50. Nah, karena Wati itu urutan ke-20, berarti kita mencari suku ke-20. 3 karena suku pertamanya 3, 20 N-nya adalah 20, dan beda selisih tiap sukunya adalah 3. 3 ditambah
19 kali 3 ketika dioperasikan menghasilkan 60. Yang dicarikan jumlah bilangan susi urutan ke-25 dan bilangan waktu urutan ke-20. Berarti kita sama aja mencari U25 ditambah U20 sama dengan 50 ditambah 60 hasilnya 110. Itu ya. Oke. Selanjutnya kita ke soal kedua. Diketahui suatu pola berikut ini. Nah, polanya yaitu persegi, blok ketupat, lingkaran, segitiga, segitiga, setiga, persegi, blok ketupat, dan seterusnya. Nah, bisa dilihat ya bahwa setiap ada 7 pola pertama selalu kembali ke pola selanjutnya. Ini persegi. Setelah 7 gambar lagi, ini ketemu lagi persegi. Nah, ini ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita sama aja mencari apa? Nah, yang ditanyakan gambar yang akan tampak pada urutan ke 100. Berarti sama aja 100 dibagi 7. Nah, ini berapa? 14 sisa 2. Nah, kita menggunakan sisa 2 ini. Karena sisa 2 berarti gambar yang kedua. Ini gambar pertama. Gambar kedua berarti gambar yang tertampak pada urutan ke 100 adalah bentuk apa? Bentuk belah ketupat. Ya tidak apa-apa ya yang telat. Bisa langsung ikut mengikuti saja. Oke, yang nomor 2 ada pertanyaan atau tidak? Batas kan mas lagi. Indinya jeng Senin tuh. Bukan kakak, bukan nara tuh bukan ada. Oh. Aku Senin. Bagaimana? Iya, Seninnya jeng pun tes tuh. Kan kak nang wis umpun. Kabupaten pun rian. Mas betul. Apakah ada pertanyaan ya? Itu mah. Ya, suara kakak terdengar dengan jelas. Ada Apa siapa tadi? kurang jelas? Biasanya kan pekan. Nanti di bawah. Nggih, janjian. Nggih, Mbak Mengsari wangsul setengah sekawan dilale. Customer nyonce ODC. Wow, jam sekawan punjul. Itu yang on mic bisa dimatikan terlebih dahulu ya. Kalau udah sana. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kakak lanjut ke nomor selanjutnya. Mbak pensiun. Oke, nomor yang selanjutnya yaitu bilangan ratusan X dan Y, Oh. di mana X sama dengan APC dan Y sama dengan AHC. Memenuhi sifat-sifat X kurangi Y sama dengan 50 dan P tambah V sama dengan 11. Hasil dari P dikali V adalah, nah, berarti Ya kali sih dan. Kalau sama ya cek nanti ya. Oh. Tekan bisa kan ngomong. Oh, nggih. Sampai bisa. bisa yang on mic dimatikan terlebih dahulu ya. Siapa yang on mic? Oke.
Suara kakak masih kedengeran dengan jelas? Oke, kita lanjut ya. Bilangan ratusan X dan Y di mana X sama dengan APC dan Y sama dengan AHC memenuhi sifat-sifat X kurang Y sama dengan 50 dan P ditambah H sama dengan 11. Hasil dari P dikali H adalah berapa? Nah, kita ketahui bahwa X dikurangi Y sama dengan 50. X tadi apa? X itu bilangan APC dikurangi AHC. Nah, ini sama dengan 50. Oke, jika kita membuat ini menjadi pengurangan bersusun, bentuknya menjadi APC kurangi AHC dikurangi hasilnya 0, ini 5, A kurangi A 0. Nah, kenapa ada 5 dari ini ya? Nah, didapat P kurangi H sama dengan 50. Selanjutnya, menggunakan metode eliminasi, kurangkan P tambah H, P kurangi H sama dengan 11, sama dengan 5. Oke, maaf sebelumnya kakak salah. Ya benar adalah P H sama dengan 5, bukan 50 ya. Jadi yang perlu dilihat itu bagian tengah aja. Di sini. Oke, tinggal dikurangkan. Berarti jika dikurangi, P kurangi P 0. Hi dikurangi. Kurangi Hi lagi, jadinya 2 Hi. 11 kurang 5 berapa? 6. Hi-nya didapatkan 6 bagi 2, 3. Jika Hi-nya 3, P-nya berapa? Tinggal kita masukkan. P ditambah Hi sama dengan 11. Hi-nya 3. P tambah 3 sama dengan 11. Berarti P sama dengan 11 dikurangi 3, 8. Nah, yang ditanya apa? P dikali V. Jadi, maka P dikali V sama aja 8 dikali 3. Hasilnya berapa? 24. Oke, jawabannya berarti A. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kakak lanjut nomor selanjutnya ya. Oke, selanjutnya yaitu Andi mengurutkan bilangan bulat, ya bukan prima. Nah, perlu digarisbawahi di sini yang bukan prima atau bukan kelipatan 5. Nah, dimulai dari besar ke kecil. Jika urutan ke-10 yang dituliskan Andi adalah 102, maka urutan ke-21 berapa? Nah, berarti kita perlu ngecek bilangan prima itu berapa aja sih yang rentannya dari 1 sampai 105. Kenapa 105? Karena di sini 102 ya. Terus ya bukan kelipatan 5 juga. Ya nanti rekamannya ditaruh di drive ya, bisa dicek aja. Oke, berarti kita cek dulu bilangan prima yang dari 100 sampai 102 itu berapa ya?
Nah, oke, untuk rekamannya nanti bisa dilihat. Jadi, oke, mau tulis caranya. Nah, sebelumnya ini, nanti kakak kirim rekamannya ya, bisa ditulis pas lihat rekamannya. Oke, selanjutnya, siapa nih yang jawab? Hisa. Oke, kita cek ya Hisa, apakah benar jawabannya. Oke, bilangan prima apa aja sih? Kita kalau misalnya adik-adik belum tahu bilangan prima berapa aja, kita data aja ya dari awal. Dari satu, berarti bilangan primanya ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, kemudian ada 67, 71, 73, 79, 83, 97, 101, 103, dan 107. Nah, kita tahu bahwa bilangan prima dari 1 sampai 102 tuh ini aja loh. Nah, karena tadi 102 adalah urutan 10, berarti kita cek urutan urutkan. Karena terbesar-terbesar kita berarti kebalik ya. Jadi yang pertama 102 ini ke 10. Berarti habis 102 ke belakang berapa? 101. Tapi 101 bilangan prima, berarti kita nggak usah masukin. Habis 101, 100. Tapi 100 kelipatan 5. Jadi kita nggak masukin juga. 99, 98, 96, 97 prima ya. Jadi kita lompatin. 95 juga kelipatan 5. Jadi kita lompatin. 94, 93, 91, 89, 88, 87, 86, 84, 82. Nah, kita cek apakah sudah memenuhi urutan ke 21. Nah, ini urutan ke 10. Ini urutan ke 11, urutan ke 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, ini ya. Jadi, urutan ke 21 yang diminta di soal adalah 84. Oke, ada pertanyaan sampai sini atau tidak? Kalau tidak, kakak lanjut ya. Soal selanjutnya, jika 1/4 dikali 1/hi kurangi 1/4 dikurangi 1/hi sama dengan 13/2, maka berapa nilai hi? Nah, ini kita menggunakan operasi biasa ya. Jadi, caranya yang perkalian dikerjakan terlebih dahulu, berarti 1/4 dikali 1/hi dikurangi 1/4 dikurangi 1/hi sama dengan 13/2. Oke, berarti 1/4 kali 1/hi.
1/4 dikurangi 1/4 kurangi 1/. Sama dengan 13/2. Oke, kita kedua ruas ditambah 1/4 ya. Jadi tinggal 1/4 dikurangi 1/. Sama dengan 13/2 ditambah 1/4. Setelah itu berarti samakan penyebutnya diperoleh 1 kurangi 4/4 itu sama dengan berapa? 27/4. Nah, cari X-nya berarti sama aja. -3/4 sama dengan 27/4. Nah, pakai dikali silang, berarti sama aja diperoleh 4 sama dengan -3 dikali 4 dibagi 27. Ini 4 sama dengan, bisa dicoret ya. Ini hasilnya -1, yang ini negatif. Dibagi 3 hasilnya 9. Berarti 4 negatif 4/9. Nah, berapa? Berarti -4 diper 9 dibagi 4. Oke, hasilnya -1/9. Jadi jawabannya tadi apa? Jawabannya B. Misalnya ada pertanyaan? Nah, kalau tidak, kakak lanjutkan. Oke, di sini jika A dan B bilangan bulat positif yang memenuhi A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan 6/3, maka nilai berikut yang bukan merupakan hasil dari A dikali B. Oke, bagaimana Kak caranya? Yang pertama yaitu kita cek terlebih dahulu bahwa A kuadrat min B kuadrat itu sama aja A ditambah B, A dikurangi B. Oke, berarti kita memperoleh A tambah B dikali A kurangi B sama dengan 6/3. Nah, 6/3 itu berapa? Oke, berarti tiga mau difoto. Oke, sebentar. Ini ya. Oke, sudah. Kita lanjut ke bawah. Oke, kita lanjut ya. Nah, 6/3 berapa? A tambah B, A min B. 6/3 itu hasilnya 216. Nah, bagaimana cari A dan B-nya, Kak? Nah, caranya kita mencari faktor dari 2016 yang mungkin. Jadi, 2016 ini bisa aja, berapa? Bisa aja 1 dikali 216, kemudian 2 dikali 108, 3 dikali 72, 4 dikali 54, 6 dikali 36, terus
8 dikali 27, 9 dikali 24, dan 12 dikali 18. Nah, kira-kira dari faktor berikut, ada nggak sih bilangan yang membuat A ditambah B, A dikurangi B sama aja 1 dikali 216? Oke, kita cek ya. Kita cek bahwa di sini, nah, 216 kan genap. Nah, berarti A ditambah B haruslah apa? Haruslah genap. Nah, Ya. biar hasilnya genap, berarti A itu genap, Oke. genap. Nah, Coba-coba. cek. Dari sini kan didapat nih, A genap sama B genap. Apabila A Sini loh, nggak apa-apa. dikurangi B sama aja genap. Genap. Nah, genap dikurangi genap, hasilnya apa? Hasilnya genap. Sedangkan di sebelah ini itu ganjil. Berarti 1 dikali 216 itu Nggak pernah. ada yang memenuhi A dan B. Dan kita cek 2 dikali 108. Nah, bagaimana cara termudah untuk mengeceknya? Cara termudah untuk mengeceknya adalah 108 dibagi 2. Habis itu buat agar selisihnya 2. 108 dibagi 2 berapa? 54 ya. Nah, dibagi 54. Berarti harus ada 2 angka biar selisihnya itu 2. Berarti kita tinggal kurangi 2. 54 dikurangin 2 itu 52. Nah, 54 karena di sini dikurangi 2, maka di sini juga harus ditambah 2. Hasilnya berapa? 56. Biar apa? Biar hasilnya 108. Kita cek 2 tambah 6, 8. 5 tambah 5, 10 ya. Jadi hasilnya 108. Nah, kita peroleh ini berarti. Berarti kita peroleh ini ada A sama dengan 52, B sama dengan berapa? 56. Nah, Nah, Vina. 52 dikali 56 berapa? 52 dikali 56 hasilnya 200 2.915. Oke, hasilnya ini ya. Nah, kita cek apakah di ABC yang tadi ada apa enggak. Nah, sebelum kita cek semuanya dulu. Nah, seperti cara yang sebelumnya, kita ini juga dibagi 2. 72 dibagi 2 berapa? 72 dibagi 2 itu hasil Uh, sakit. 6. Nah, kita cari apakah ada yang memenuhi konsep seperti sebelumnya. Nah, kita cek ke sini ya. Kita cek. Berarti 36 dikurangi 2 ya. 36. Oh iya, karena selisihnya 3 dikurangi 3. Dikurangi 3 sama Aku. dengan 36 ditambah 3. Berapa ya? Nah, 36 dikurangi 3, 33. 36 ditambah 3, 39. Nah, ini tidak mungkin memenuhi ya. Karena apa? Karena selisihnya itu 33 sama 39. Selisihnya itu 6, bukan 3 seperti itu. Oke.
Ini juga TM ya, atau tidak memenuhi. Kalau teman-teman masih bingung, bisa nggak harus di selisih 3 ya, bisa langsung selisihnya dibuat kayak gini. 35 sama 37. Jadi dikurangin satu-satu dulu, terus dikurangin 2. 34 sama 38. Nah, ini kan selisihnya A kurangin B-nya hasilnya 2. Ini A kurangi B hasilnya 4. Sedangkan kalau misal 33 tadi selisihnya, ini selisihnya 6. Tuh, dilihat dari sini tuh selisihnya 2, 4 langsung 6. Tidak ada selisih 3. Sehingga tidak memenuhi. Nah, kita cek ya. 4, apakah ini ada? Nah, caranya sama. Kayak yang nomor sebelumnya. Itu nanti diperoleh. Kakak langsung aja. Ini nanti diperoleh A-nya itu 25 dan B-nya itu 29. Nah, kita cek ya, 25 ke 29 tambah 29 hasilnya 54. 25 atau 29 dikurangi 25 hasilnya 4. Sama ya, sesuai sifat ini. Jadi, kita cek 25 kali 29 hasilnya berapa? 7, 25. Oke, yang nomor 6 juga gitu. Nanti diperoleh nilai A-nya itu 21, B-nya 15, sehingga diperoleh A kali B-nya nanti 315. Oke, nah kita cek juga nanti untuk yang proses 8 sama 7 ini tidak memenuhi dan tidak memenuhi. Sedangkan yang untuk ini nanti didapatkan nilai A-nya itu 15 dan nilai B-nya itu sama dengan 3. Sehingga A kali B-nya itu 15 kali 3, yaitu berapa? 45. Oke, di sini kita menemukan beberapa nilai A, A dan B yang memenuhi nih. A dan B yang memenuhi berapa aja? Nah, oke. Oke, A dan B yang memenuhi yaitu ketika A-nya 25, hasilnya 2915, A-nya 21 dan B-nya 15, ketemunya ini A15 dan B-nya 3, ketemu 45, dan jika A-nya dan B-nya 25 dan 29 setelah berturut-turut, maka hasilnya 725. Berarti di sini kita menemukan jika A-nya 29 dikali 25, di sini kita menemukan bahwa 25 ditambah 29, kemudian 25 dikurangi 29 kurangi 25. Oke, yang kedua yaitu ada 56 tambah 52 dikali 56 dikurangi 52. Selanjutnya ada 21 ditambah 15 kali 21 kurangi
15. Yang terakhir yaitu 18 tambah 12 dikali, oh maaf, yang benar 15 ditambah 3 dan 15 dikurangin 3. Ini ya, 16, 216. Nah, sehingga kita peroleh nih, hasilnya itu ada 315, 45, 2915 sama 725. Kita cek mana yang tidak memenuhi. Ternyata yang tidak memenuhi yaitu yang B. Jawabannya B berapa? 135. Ini ya. Kita cek 45 ada, 315 ada, 2915 ada. Oke, ada pertanyaan untuk yang nomor ini? Kalau tidak, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Oke, selanjutnya yaitu tiga bilangan X, Y, dan Z merupakan tiga bilangan kelipatan N berurutan. Contohnya apa? 6, 8, 10 merupakan kelipatan 2 berurutan. Jumlah tiga bilangan tersebut adalah 27. Dan perkalian bilangan terbesar dan terkecilnya adalah 72. Selisih bilangan dan bilangan terbesar dan terkecilnya adalah, oke, berarti bagaimana caranya? Caranya kita misalin A, B, dan C-nya. Jadi kan jumlah tiga bilangan berurutan. Berarti sama aja A ditambah B ditambah C hasilnya berapa? Hasilnya 27. Oke, karena 27 kita bisa membuat bentuk ini menjadi karena berurutan ya. Apakah suara kakak terdengar jelas? Apa tidak? Jelas. Oh, oke. Sorry tadi ternyata kakak matikan speakernya. Lanjut. Oke. A ditambah B ditambah C sama dengan 21. Nah, untuk memudahkan kita, itu kita cari atau kita bagi 27 ini dibagi 3. Karena apa? Karena ini kan dibagi 3 ya, biar kita bisa menentukan sama ratanya. Contohnya gini, berarti ini dibagi 3, 27 bagi 3. Nah, ini kan hasilnya 9 ya. Nah, ya kan? Nah, berarti kita buat biar
ini antara bilangan A, B, C ini bisa dibuat 9. Jadi gini, kita misalin. Berarti kan 9, 9, 9 ya. Nah, kalau misal selisihnya 2, tidak mungkin. Karena apa? Karena kita cek. Atau jika bilangannya ini genap, tidak mungkin karena genap ditambah genap tambah genap itu pasti hasilnya genap. Sedangkan yang 27 ini merupakan ganjil. Kita langsung saja bisa dikurangi 3 biar lebih mudah dapat terkecil sama terbesarnya. Berarti ini kita kurangi 3. Nah, karena ini dikurangi 3, yang 3 ini kita pilih di sini di plus 3. Nah, berarti kita peroleh itu 9 dikurangi 3 berapa? 6. 9 ini 12. Nah, kita mengasumsikan bahwa nih ini adalah nilai A ya. Ini adalah nilai B dan 12 adalah nilai C. Kita cek apakah jika 6 adalah A dan C adalah 12 yang mana 6 adalah bilangan terkecil dan 12 adalah bilangan terbesar hasilnya 72. Oke, kita cek ya. Berarti ini bilangan terkecil. Yang ini bilangan terbesar. Berarti kita cek 6 dikali 12 hasilnya berapa? 72. Sesuai di soal ya, hasilnya 72. Berarti asumsi kita atau pemisalan kita, perandian kita bahwa 6 adalah A, 9 adalah B, dan 12 adalah C adalah benar. Berarti kita peroleh apa? Kita peroleh A itu 6, B itu 9, dan C itu 12. Sama dengan 27. Oke, kita peroleh ya. A sama dengan 6, B sama dengan 9, C sama dengan 12. Ini tanya selisih bilangan terbesar dan kecil. Berarti C dikurangi A. C kurangi A berapa? 12 dikurangi 6. Hasilnya 6. Oke, karena hasilnya 6 berarti jawabannya C. Nah, untuk pembinaan kali ini sampai jam 18.00 ya. Oke, teman, untuk adik-adik yang iseng buat coret-coret bisa dihapus ya, coret-coretannya. Jadi cara yang hapusnya, klik yang ini, penghapus, terus tinggal hapus yang ini. Langsung dihapus saja pakai penghapus. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor berikutnya. Ayo, Akbar, bisa dihapus ya. Nah, dihapus terus. Nah, yang ini minta tolong bisa nggak? Atau siapa tadi yang coret-coret iseng? Oke, selanjutnya kita ke soal berikutnya. Diketahui tiga orang sahabat, yaitu Ani, Budi, dan Kori. Di antara ketiganya, Ani paling muda dan Kori paling tua. Nah, usia Ani dan Budi berselisih 1 tahun, sedangkan usia Budi dan Kori berselisih 2 tahun. 4 tahun kemudian, jumlah usia mereka 76 tahun. Jumlah usia Ani dan Ori saat ini adalah, oke, kita misalkan dulu ya. Misalkan, misalkan Ani itu A, kemudian
Budi itu B dan Kori itu sama dengan C. Nah, oke, udah ya. Misalkan A nih, A, Budi B, dan Kori itu C. Nah, kita cek bahwa Ani dan Budi selisih 1 tahun. Nah, karena Ani dan Budi itu selisih 1 tahun, berarti kakak bisa nulis bahwa A ditambah B itu sama aja A ditambah A tambah 1. Karena selisih 1 tahun ya. Kayak gini. Atau kalau misalnya masih bingung, oke. Karena selisih 1 tahun, berarti kakak bisa tulis bahwa B sama dengan A plus 1. Oke. Selanjutnya, Budi dan Kori berselisih 2 tahun. Berarti kakak bisa tulis bahwa C itu sama dengan B ditambah 2. Oke. Nah, kita tahu bahwa B tadi apa? B itu A plus 1. Berarti A di plus 1 tambah 2. Berarti nilai C sama dengan A di plus berapa? Di plus 3. Kakak ingetin lagi ya, yang iseng. Saya lupa dihapus. Yang iseng coret-coret. Oke, kita udah mendapatkan nih nilai dari tiap pemisalan. Nah, kita cek lagi nih. 4 tahun kemudian jumlah usia mereka 76 tahun. Berarti kakak bisa menuliskan seperti ini. A ditambah 4 tahun kemudian, ya, ditambah B tambah 4 tahun kemudian, ditambah C tambah 4 tahun kemudian, hasilnya berapa tadi? 76. Oke, A tetap A, berarti A ditambah 4. Terus B tadi apa? B A plus 1, berarti A plus 1 tambah 4. Ditambah C tadi apa? C A plus 3. A plus 3 tambah 4. Sama dengan 76. Nah, diperoleh 4 tambah 1 tambah 4 tambah 3 tambah 4 berapa? Berarti sama aja kita mencari 3A ditambah 4 tambah 1, 5. 5 tambah 4. 5 tambah 4 berapa? 9. 9 tambah 3. 12. 12 tambah 4 berapa? 16. Sama 16 sama dengan berapa? Sama dengan 76. Oke, berarti 3A sama dengan berapa? 3A sama dengan 76 kurangi 16, 60. A berapa? A diperoleh A yaitu 20. Oke, kita meroleh nih A 20. Dan ditanya tadi apa? Jumlah usia Ani dan Kori. Berarti kita tinggal mencari C. Jika A 20, C tadi kan A tambah 3. Berarti A-nya 20 tambah 3. 23. Berarti jadi jadi usia
A ditambah C sama aja 20 ditambah 23, hasilnya 43. Nah, di Abesian berarti jawabannya C. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak, kakak lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya yaitu Pak Joni membeli 13 keripik pisang seharga 650.000. Keripik pisang dijual kembali dengan harga 15.000 per 250 gram. Keuntungan maksimum yang diperoleh Pak Joni adalah, oke, kita tulis bahwa 13 kilogram itu tadi membelinya berapa? Rp 650.000. Oke, dijual lagi 1/4 gram. Berarti dijual, kok 1/4 gram? 250 gram. Itu sama aja 1/4 kilogram ya. Nah, itu seharga berapa? Seharga 15.000. Nah, ditanya keuntungan maksimum. Nah, maksudnya dari keuntungan maksimum ini lebih ke keuntungan keseluruhan ya. Keuntungan keseluruhan. Oke. Nah, karena 1/4 kilogram itu 15.000, berarti kalau 1 kilogram berapa? 1 kilogram tinggal 15.000 dikali 4. Hasilnya berapa? Hasilnya yaitu 60.000. Oke, tadi kan udah 60.000. Itu per kilo, sedangkan Pak Joni udah 13 kilo. Berarti tinggal 13 kilogram dikali 60.000. Berapa? 780.000. Oke, berarti keuntungan Pak Joni berapa? Berarti untung sama aja 780.000 dikurangi 650.000. Hasilnya berapa? 130.000. Berarti jawabannya yaitu B. Oke, selanjutnya Naomi, Tori, dan Eksa sedang memainkan suatu permainan dalam 10 babak. Juara ke-1, kedua, dan ketiga pada setiap babak akan mendapatkan poin berturut-turut sebesar 5 poin, 3 poin, dan 0 poin. Dari keseluruhan babak, Naomi menang total 28. Nah, berapa kali sih Naomi menjadi juara 3 dalam keseluruhan babak? Nah, caranya gimana? Juara 1 tadi 5 poin. Juara 2 itu 3 poin ya. Kemudian juara 3 itu 0 poin. Nah, biar kita lebih cepat, cara pertama tuh kita mencoba-coba jika juara satunya 1 kali. Oke, berarti kita cek jika juara 1 kali. Berarti hasilnya nih 5 ya. 5 per 5. Terus sisanya berapa? Tadi kan ada 28. 28 dikurangi 5 itu berapa? 28 dikurangi 5 itu hasilnya 23. Ya kan? Berarti ditambah ini kan 1 kali. Berarti 1 dikali 5. Nah, juara 3 berapa? Oh, mohon maaf, juara 2. Juara 2 berapa? Nah, juara 2 tadi kan poinnya 3 ya. Berarti tinggal 3 dikali berapa? Yang oke, yang hasilnya bisa 28 kurangi 5 sama dengan 23. Ada nggak ya? Nah, ternyata tidak ada. Jadi, yang kasus pertama ini otomatis, nah ini tidak ada. TM, tidak hanya memenuhi. Berarti kasus keseluruhan ini tidak ada. Oke, kita coba lagi yang jika juara satunya itu 2 kali. Berarti ini jika juara 1 itu 2 kali.
Oke, jika 2 kali ya. Sama. Oke, ada yang udah jawab nih, C 2 kali. Apakah benar? Kita selesaikan dulu ya. Oke, jika juara satunya 2 kali, berarti kita tinggal 2 dikali 5. Sisanya berapa nih? Berarti 3 dikali berapa ya? Yang menghasilkan ini, kita cek. Oke, kita cek di sini berarti 2, 10 ya. Berarti ya 28 dikurangi 10 sama dengan ini hasilnya 10. 18 kali berapa? 18 dibagi 3 bisa nggak? Bisa, Kak. Bisa berapa? Yaitu 6. Oke, 6 ya. Nah, berarti sisa berapa nih? Nah, ini kita cek. Ini babak keberapa? Ini babak babak 1 dan 2. Yang ini itu babak ke 3 sampai 6. Nah, tadi kan ada 3 kali 6. Oke, salah ya. 2 tambah 6 berapa? 8. Berarti dari babak 3 ke 8. Berarti kan ada 10 babak. Totalnya totalnya ada 10 babak. Nah, jadi poin yang kurang adalah menjadi juara 3. Juara tiganya berarti 10 dikurangi 8. Berarti 2. Berarti Naomi itu 2 kali paling sedikit juara 3. Ini ya. Berarti jawabannya C. Nah, oke benar ya C 2 kali. Sampai sini ada pertanyaan? Ketiga, kita lanjut ke soal berikutnya. Hasil operasi dari 0,4 pangkat 6 dikali 25 pangkat 3 ditambah 0,5 pangkat 4 dikali 16 pangkat 3. Nah, caranya bagaimana nih? Oke, ya 0,4 pangkat 6 dikali 25 pangkat 3 ditambah 0,5. Oke, 0,4 bisa kakak buat menjadi 4/10 pangkat 6 dikali. Nah, 25 ini kakak bisa buat menjadi 5 pangkat 2 dipangkatkan 3. 5 pangkat 2 kan 25, jadi kakak bisa buat gini. Kemudian ditambah, ini juga kakak bisa buat menjadi 5/10 pangkat 4. Kemudian dikali, ini bisa buat 4 pangkat 2 dikali atau dipangkatin 3. Nah, bagi teman-teman atau adik-adik yang tadi ketinggalan, nanti bisa dicek lagi di record Zoom-nya ya. Biar nanti bisa SS sama rangkum. Oke, jadi sampai. Nah, dari bentuk ini, kakak bisa buat bentuknya menjadi
4 pangkat 6 diper 10 pangkat 6 dikali. Oke, jika adik-adik menemukan bentuk seperti ini, ini nanti ya. Nah, jika adik-adik menemukan bentuk seperti ini nih, bentuk apa? Nah, bentuk ini itu bentuknya A pangkat N dikali M. Nah, jika adik-adik punya bentuk seperti ini, nanti tinggal N kali M. Ini ya, pangkatnya dikali. Jadi, bentuk ini kakak bisa tulis 5. 2 kali 3 berapa? 2 kali 3, 6. Nah, ditambah. Nah, bentuk ini juga kakak bisa tulis 5 pangkat 4 diper 10 pangkat 4 dikali 4. 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 hasilnya 6. Oke. Selanjutnya, nah, ini berarti 4 pangkat 6 dikali 5 pangkat 6 diper. Nah, 10 ini bisa kakak buat seperti ini ya. 5 dikali 2 dipangkatkan 6. Ditambah 5 pangkat 4 dikali 4 pangkat 6. 5 kali 2 pangkat 4. Oke, habis itu, nah, jika adik menemukan sifat seperti ini, sifat seperti apa? Ini sama ini, yaitu A dikali B pangkat N, maka ini hasilnya A pangkat N dikali B pangkat N. Nah, berarti yang atas ini juga kakak bisa buat menjadi 2 pangkat 2 pangkat 6 dikali 5 pangkat 6 diper 5 pangkat 6 dikali 2 pangkat 6. Ditambah 5 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2 pangkat 6 diper 5 pangkat 4 kali 2 pangkat 4. Oke, kita dapat nih 5 pangkat 6 bisa dicoret. 5 pangkat 4 juga bisa dicoret. Oke, setelah itu, ya sholat nggak apa-apa. Sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 6, berarti tinggal 2-nya dikali 6. Berarti sama aja 2 pangkat 12 diper 2 pangkat 6. Ditambah 2 pangkat 6, 2 pangkat 12 lagi diper 2 pangkat 4. Oke, jika adik-adik menemukan rumus seperti ini, rumus seperti apa? Rumus A per A, ini pangkat M, ini pangkat N, maka hasilnya AM kurangi N. Itu ya. Nah, kemudian berarti ini hasilnya 12 kurangi 6 ditambah 12 kurangi 4. Sama dengan 2 pangkat 6 ditambah 2 pangkat 8. 2 pangkat 6 berapa? 2 pangkat 6 hasilnya. Nah, ini bisa disederhanakan lagi. Jadi pakai sifat distributif ya. Jadi ini bisa
Kakak buat 1 ditambah 2 pangkat 2. Hasilnya 64 ditambah 3 kali 5, yaitu 320. Kalau masih bingung kenapa dapat 2, oke. Jika ada sifat, A pangkat N dikali A pangkat M, ini nanti hasilnya A N tambah M ya. Bisa dilihat ya. Ini sama aja. 2 pangkat 6 kali 1 kan tetap 2 pangkat 6. Terus 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 2 berarti 6 ditambah 2. 6 ditambah 2 hasilnya 8. Nah, kita operasikan jawabannya 320. Berarti jawabannya yaitu A. Oke, jadi yang mau SS yang awal ini kakak kasih waktu dengan nomor sebelumnya. Sudah. Untuk cara lihat video nanti di upload di Drive ya. Sudah? Oke, jika sudah, ini juga kalau misal mau di SS langsung di SS aja. Apakah sudah? Oke, jika sudah kakak lanjut ke nomor selanjutnya. Diketahui 3/4 ditambah 7/23 sama dengan A per 2024. Nah, ini untuk caranya biasa ya, dioperasikan seperti biasa. Jadi kita samakan penyebutnya. 3/4 ditambah 7/253 sama dengan A per 2024. Nah, jika kita samakan penyebutnya, ini sama aja 2024. 2024 dibagi 4 berapa? 506 ya. 3 dikali 506 ditambah 7 dikali berapa? 2024 dibagi 253. Oke, hasilnya sama dengan 8 ya. Sama dengan A per 2024. 3 kali 506 itu hasilnya 1518 ditambah 56 per 2024 sama dengan A per 2024. Berarti
1574 diper 2024 sama dengan A per 2024. Nah, didapatkan bahwa oke ya, diperoleh. Saya Nah, ada problem yang bukan di Andrea. Andrea besok nggak jemput Kirana. oke, jadi nilai A-nya Ini dikasih ke teman-teman yang 570. Leon, Leon, Ambrul, saya divisi Salma, Nah, untuk ngerjainnya, kalau riwayat kalau pulang besok ini. kok bisa dapat 6? Aku apa? Yang mana nih yang 6? Untuk ngerjain kita sampai jam 18.00 ya. Kalian juga kita Maksudnya tapi kan 506. kalian juga semua. Akhirnya kan Kenapa 506? pagi Ini coret-coret. dan kita ketemu salah bawa suatu darinya. Berarti nanti waktu pagi itu jadi pimpin ke tanggal ya. Pokok sama tugasnya kan bikin langsung ketemu. Di pas pulang di karena itu barang pecah belah mangkok. Nah, 506 ini diperoleh dari itu ya. 506 ini diperoleh dari 2024 dibagi 4. Ini kan penyebutnya 4. Jadi dibagi 4. Hasilnya 506. Oke. Selanjutnya, sama-sama. Ya, sulit itu nggak apa-apa. Oke, selanjutnya ini ya. Immanuel, ayo bisa dihapus. Ayo Immanuel isengnya. Ini yang nulis surat-surat ini siapa ya tadi ya? Oke. Limas EABJ memiliki alas persegi panjang dengan ukuran CD sama dengan 6, AD sama dengan 8. Oh, kepencet. Oke. AD sama dengan 8. Dan rusuk-rusuk tegaknya adalah 13 cm. Nah, bagaimana caranya? Berarti kan untuk mencari luas DBE ini ya, kita kan harus mengetahui alasnya dulu. Ya ya. Oke, cara mengetahui alasnya bagaimana? Kita bisa pakai perhatikan segitiga ini. Karena persegi panjang berarti bentuknya siku-siku ya. Berarti ini A, ini B, ini D. Nah, masih ingat pakai Pitagoras? Berarti ini kan sama aja 8. AB sama dengan 6. Berarti BD berapa? Berarti BD kuadrat sama aja AD kuadrat ditambah AB kuadrat. Oke, berarti 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berapa? 100 ya. Nah, BD kuadrat ini 100. Berarti BD itu akar dari 100. Berapa? 10. Berarti sini diperoleh 10 ya. Berarti nilai dari BD ini sama dengan 10. Terus, bagaimana kita mencari tingginya, tinggi dari segitiga itu? Untuk mencari tingginya, kita bisa
menggunakan Pythagoras. Nah, misal di sini kakak misalin O. Oke, berarti di sini kakak bisa nulis pakai Pythagoras lagi ya. Berarti E O A. Nah, ingat ya, diagonal persegi panjang itu sama. Jadi CA itu sama dengan DB. DB sama dengan DB itu sama dengan CA. Karena diagonal ya. Diagonal persegi panjang itu pasti sama. Nah, berarti setengahnya OA ini kan berarti setengah dari 10. Berarti OA itu sama dengan setengah dari CA. CA kan 10. Berarti OA sama dengan setengah dari 10. Setengah dari 10 berapa? Setengah dari 10 itu sama dengan 5. Nah, berarti OA di sini 5. Terus EA. Ingat, EA berapa? Di soal 13. Berarti Aku minta yang ini ya. itu sama aja EA dikurangi OA kuadrat. EA berapa? 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 169 kurangi 25. 144. Berarti OE akar 144. Berapa? 12. Diperoleh ya. Berarti tinggi dari segitiga DE, DBE itu sama aja 13. Nah, berarti kita bisa langsung mencari luasnya. Oke. Luas sama dengan luas ketiga apa? Setengah kali alas kali tinggi. Alasnya tadi berapa? Alasnya itu 10, tingginya 12. Berarti tinggal coret 5 kali 12 berarti 60. Berarti jawabannya adalah D. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, kakak lanjut ya. Jumlah keliling suatu persegi dan suatu persegi panjang sama dengan 3 kali keliling suatu jumlah keliling suatu persegi dan sama dengan 3 kali keliling suatu segitiga sama sisi. Nah, diketahui panjang sisi persegi berturut adalah 12 dan 10. Berarti kita buat bentuk persamaannya ya. Berarti jumlah keliling suatu persegi dan suatu persegi panjang. Berarti keliling persegi ditambah keliling persegi panjang itu berapa? 3 kali keliling segitiga. Oke, keliling persegi apa rumusnya? S kuadrat ditambah 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 3 kali setengah alas kali tinggi. Nah, kita cek panjang sisi persegi. S itu 12, sedangkan sisi persegi kan sama ada A ya. Nah, ini kan sama dengan A. Atau S itu sama dengan 10. Berarti kita buat A-nya sama dengan
Oh, iya, maaf, ternyata di situ keliling ya, bukan luas ya. Rumus kakak salah. Berarti tinggal S U 3 kali S tambah S tambah S. Nah, ini kan 12. S persegi itu 12. Sedangkan S segitiga itu sama dengan 10. Berarti 12 Ini. kuadrat ditambah 2 Bawa itu depo. panjangnya berapa? Panjangnya 9. 9 Bawa ditambah depo. lebar sama dengan 3 kali Terusnya suka ke 10 tambah 10 tambah 10. 12 kali 12 berapa? 14. Oke, keliling berarti 4S. 4 kali 12. 4 kali 12 berapa? 48 ditambah 2 ke 9, 18 ditambah 2L sama dengan 3 kali 30. 48 tambah 18 hasilnya 66 tambah 2L sama dengan 90. Berarti 2L berapa? 2L 24. Nah, berarti lebarnya berapa? Lebarnya 12. Yang ditanya apa? Yang ditanya itu perbandingan lebar dan berarti lebar dibanding panjang. Lebarnya berapa? 24. Dibanding panjangnya berapa? Panjangnya tadi 9. Nah, jika disederhanakan dibagi 3, 9. Oh, L-nya 24 ya. Oke, L-nya 12 berarti jika dibagi 3, 4 banding 3. Hasilnya apa? Hasilnya tidak ada. Lebar dan panjang. Lebarnya 12, panjangnya harusnya 4 banding 3. Teng wirene meneh. Sini-sini. Sudah lu sedamin gitu. Apa nih sampai? Ah ya, toh. Ganti casing. Jika casing tuh ganti casing. Enggak, sangat-sangat kuat. Tekar berisi. Nanti kamu tuh kayak gitu dulu. Mudeng kan? Ayo yang coret-coret. Siapa itu? Ya kayak gitu tapi akadnya tuh disulai. Oh, Agak ada gini. di sini ternyata yang lebar itu, oh ya, ini harusnya panjang. Oke, Kayak gitu. berarti yang Ya, panjangnya itu lebarnya kan 9. Ini P, berarti 2P. Diperoleh P-nya 12 ya. Berarti P dibanding lebar. aku nah. Tolong belen. Susah kan? Gitu. Bau. Berarti sama aja 4 dibanding. Hmm. Ah, kurang kan? Jadi ditanya lebar banding panjang. Berarti L, maka L banding panjang
panjang sama dengan 3 banding. Oke ya jawabannya. Di sini ada pertanyaan. Oke. Ada pertanyaan tidak? Jika tidak, berarti sudah selesai ya. Untuk adik-adik bisa on cam buat dokumentasi. Ayo on cam, on cam. Bentar, Kak. Oke. Sudah? Bentar, Kak. Ayo yang belum on cam nih. Ada siapa lagi? Si Raina, Raihani. Husna. Belum on cam. Ada Bilkis, Fatan. Husna. Sudah? Kelas. Oke, jika sudah, setelah itu 1, 2, 3. Untuk saat pertama, oke. Husna. Selanjutnya untuk slide kedua, 1, 2, 3. Oke. Husna. Untuk pertemuan hari ini sudah selesai ya. Semoga Husna. pembelajaran hari ini bermanfaat buat kita semua. Sabrina. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Husna. Sudah. Terima kasih, Kak. Terima kasih.